Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam perlindungan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 5 subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3, kita akan belajar menemukan kata istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. 2. Menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama. 3. Mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Oke, selanjutnya anak-anak, di sini ada bacaan perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Oke, apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buat Lani? Ya, contohnya anak-anak, di sini ada nomor 1. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue, Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Ya, selanjutnya kita lihat yang diketahui apa? 10. 10 itu apa? Penyebutnya. Nanti ada 3 dan 2 itu pembilangnya. Jadi 3/10 ditambah 2/10. Penyebutnya sama, jadi tetap. Jadi yang dihitung itu pembilangnya. Yang dijumlahkan pembilangnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi kue yang dimakan Lani dan Mama yaitu 5/10. Selanjutnya nomor 2, anak-anak Lani membawa bekal buah apel. Satu buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Ya, 4/8 ditambah 2/8. Sama dengan 6/8. Selanjutnya nomor 3, sebelum berangkat, Mama menggoreng empek-empek lenjer. Satu lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong, Mama juga makan 2 potong. Berapa potong empek-empek lenjer tersisa untuk Papa? Ya, jadi 2/6 ditambah 2/6. Sama dengan 4/6. Selanjutnya nomor 4, saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum seperempat air botol. Mama pun minum seperempat air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Jadi 1/4 ditambah 1/4. Sama dengan 2/4. Oke, diperhatikan anak, di sini ada bacaan cerita Opa. Oke, Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita, berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa yang muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba, Oba merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur, tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Oke, di sini ada sebuah tabel
Di sini anak-anak disuruh mencari kata ya. Ada pesawat, pramugari, pengaman, udara guncangan, hujan cerah, mendarat aman, bandara. Berapa kata yang dapat kamu temukan? Carilah makna kata yang belum kamu pahami. Oke, seperti ini ya anak-anak. Nanti bisa dibuat garis di buku paketnya. Carilah makna kata yang belum kamu pahami. Oke, tadi ada nomor satu yaitu pesawat. Apa itu pesawat? Alat perkakas atau mesin. Dua, pramugari. Pramugari adalah karyawati perusahaan pengangkutan umum yang bertugas melayani penumpang. Tiga, pengaman. Apa itu pengaman? Pengaman adalah alat untuk menghindarkan atau mencegah terjadinya kecelakaan. Empat, udara. Udara itu ruang di atas bumi yang berisi hawa. Lima, guncangan. Guncangan itu artinya sama dengan gerakan atau goyangan yang kuat. 6. Hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. 7. Cerah, sama dengan artinya terang. 8. Mendarat, yaitu turun ke tanah. 9. Aman. Aman itu artinya bebas dari bahaya. 10. Bandara. Bandara itu tempat pesawat terbang diperkenankan mendarat. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Ya, ataukah terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Oke, selanjutnya yaitu pengertian dekoratif. Ya, anak-anak di sini ada pengertian dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata. Tidak ada kesan ruang jarak jauh, dekat, ataupun gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. Selanjutnya, untuk memperoleh objek gambar dekoratif perlu dilakukan deformasi atau penstiliran alami. Bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan ya dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Nah, ini termasuk gambar dekoratif. Misalnya apa? Bunga, ada hewan, tumbuhan yang digayakan. Kesan tentang bunga, hewan, tumbuhan harus masih ada pada motif itu. Masih banyak motif-motif hias lain. Oke, selanjutnya motif-motif hias tersebut banyak dijumpai pada ada kain batik, ada kain songket, kain tenun, ada relief candi, dan ukiran wayang. Ya, dalam menggambar dekoratif, bentuk-bentuk yang telah distilir ditempatkan pada bidang yang akan dihias agar menjadi lebih indah. Nah, yang lebih penting lagi anak-anak, keindahan gambar dekoratif itu terletak pada komposisi. Ya, ada warna, kemarin sudah ya, warna, ada primer, ada sekunder, ada juga garis, dan bentuk motifnya. Ada juga bidang-bidang yang dihias, seperti bentuk lingkaran, ada segitiga, ada persegi, atau segi lima. Berikut ini beberapa contoh motif bercorak tumbuhan. Nah, ini adalah contoh motif corak tumbuhan. Oke, selanjutnya setelah senang mendengarkan cerita Opa, Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Ya, yuk kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Yang pertama, ada motif Pak Kadang Pau. Nah, seperti itu gambarnya. Yang kedua, ada motif Pak Tedong. Nah, itu adalah gambarnya yang kedua. Selanjutnya gambar ketiga, ada motif Nek Limbongan. Nah, seperti gambar lingkaran ya, ada 4 lingkaran. Yang keempat, ada motif Paksulan Sang Buah. Nah, ini adalah motif keempat dari Sulawesi. Ini penting sekali anak-anak dihafalkan ya di rumah.
Nah, ini ada gambar rumah adat. Ya, rumah adat apa? Ya, suku Toraja. Dari mana? Ya, pasti dari Sulawesi. Nah, motif-motif indah terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Perhatikanlah motif-motif tersebut dengan saksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Nah, di sini ada garis lurus vertikal, ada garis horizontal, ada garis miring, ada garis melengkung, ada juga garis bergelombang, juga bermacam garis lainnya. Nah, buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar hasil gambarmu lebih indah. Anak-anak bisa mencoba di buku paket atau buku gambarnya. Bisa contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh gambar dekoratif anak-anak bisa mengkreasikan menurut anak-anak masing-masing. Selanjutnya di pembelajaran 4, kita akan belajar menemukan kata istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Dua, menjelaskan bagaimana menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, di sini ada bacaan, hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari langit berubah kelam. Pulang sekolah hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti itu? Nah, selanjutnya ada bacaan perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Selanjutnya, saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Selanjutnya, cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi, kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Oke, temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Contohnya, banjir. Air yang banyak dan deras kadang meluap. Kalimatnya, contoh kalimatnya, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Selanjutnya, anak-anak bisa menulis di buku tulisnya. Ini ada nomor 1 sampai 4. Yang pertama, hujan. Hujan itu adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kalimatnya, pada hari Minggu, hujan turun sepanjang hari. Yang kedua, ada kemarau. Ada juga matahari. Yang terakhir ada 4, kekeringan. Ya. Keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Misalnya, kalimat daerah Gunung Kidul di Yogyakarta sering dilanda bencana kekeringan. Oke, lakukanlah sambil bermain peran. Ada yang berperan sebagai orang yang sakit, ia akan menceritakan kondisi yang dialaminya. Ada yang berperan sebagai teman, ia akan menasihati untuk menjaga kondisi tubuh. Ada juga yang berperan sebagai guru, ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih. Oke, memiliki sahabat sangat menyenangkan ya anak-anak, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali ya. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah, bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai.
Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja. Walaupun berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agama, kita tetap bersahabat. Nah, ini sesuai sekali anak-anak dengan semboyan bangsa kita apa? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ini ada daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Nah, ini anak-anak perlu mengetahui ya. Di sini ada beberapa suku bangsa di Indonesia. Ada mulai dari Sumatera sampai dari Papua. Nama daerahnya Sumatera. Nama sukunya apa saja? Ada Gayo, Minangkabau, Batak, Simelu, Palembang, Lampung. Dari Jawa ada Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Tengger. Dari Bali ada Bali. Dari Kalimantan ada Banjar, Berau, Dayak, Maayan, Kutai. Dari Sulawesi ada Buton, Minahasa, Bugis, Toraja. Dari Maluku ada Ambon, Aru. Dari Nusa Tenggara ada Rote, Sasak, Bima, Flores. Dan yang terakhir Papua yaitu ada suku Dani dan suku Asmat. Oke, susunlah daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. Contohnya siapa namamu? Nah, biasa menulis nama temanmu siapa, di kota apa tempat lahirmu, daerah dari daerah mana ayahmu berasal, dari daerah mana ibumu, apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu. Misalnya dari orang Sunda memiliki tradisi papahari atau makan bareng baik bersama keluarga, rekan, sahabat maupun tetangga. Oke, selanjutnya anak-anak ada tugas di rumah. Yang nomor 1, sebutkan 4 pola dekoratif khas dari Sulawesi ya. Yang kedua, apa saja nama-nama suku dari daerah Sumatera. Yang ketiga, bagaimana cara kita melihat letak keindahan gambar dekoratif. Anak-anak, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.